Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Luhanan, absen 16. Nama saya Dimas Satrio Nugroho, absen 11. Nama saya Dwar Ibrahim, absen 13. Nama saya Ihsan Ramadan, absen 17. Kami dari kelompok 6 ingin menunjukkan video analisis tentang usaha produksi massal. Silakan menyaksikan. Lokasi pabrik sepatu ini di Purwakarta, Jawa Barat. Di negara asalnya yaitu Ceko, pabrik sepatu ini berdiri tahun 1894 loh. Sedangkan di Indonesia ada sejak tahun 1939 alias 76 tahun yang lalu. Wah, sudah lama banget ya. Diawali dengan membuat bahan sol sepatunya yaitu PVC alias polyvinyl klorida. Campurkan PVC resin dengan bahan-bahan lain di mesin pencampur. Pencampuran juga disertai pemanasan. Suhunya mencapai 110 derajat Celcius. Nah, seperti inilah hasil pencampurannya. Selanjutnya, bubuk ini akan kita masukkan ke mesin pelet. Yap, mesin ini akan mencetaknya menjadi butiran seperti ini nih. Wah, butirannya masih menyatu. Biar butirannya tidak menyatu dan tidak lengket, masukkan ke mesin blower. Sip deh. Wih, butiran-butiran PVC sudah jadi nih. PVC dipilih sebagai bahan sol sepatu karena sifat fisiknya baik, tahan lama, dan bisa didaur ulang. Jadi ramah lingkungan. Oh iya, warna PVC ini juga beragam loh. Bisa disesuaikan dengan warna sol sepatu yang diinginkan. Tuh, warna-warni seperti pelangi kan? Bahan untuk sol sepatu sudah siap. Sekarang siapkan untuk bagian atas sepatu atau upper. Di gudang inilah tempat penyimpanan beragam jenis bahan untuk upper sepatu. Seperti kanvas ini nih. Bahan kanvas ini punya pori banyak dan tipis. Jadi sepatu berbahan kanvas punya sirkulasi udara yang baik. Sip, upper sepatunya sudah jadi deh. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yuk. Tahap ini adalah menyatukan bagian atas sepatu atau upper dengan bagian bawah sepatu atau sol. Mesin yang digunakan namanya mesin injeksi. Bagian atas mesin terdapat tempat untuk menaruh upper, biar mudah ketika diambil nih. Ukuran sepatu yang dibuat mulai dari ukuran 36 sampai 41. Nah, pertama pasang upper ke dalam lasting atau cetakan berbentuk kaki. Kencangkan talinya ya. Biar makin pas ke cetakan, pukul-pukul seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke tahap injeksi atau penyuntikan polyvinyl klorida. Panaskan polyvinyl klorida pada suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Wih, langsung meleleh seperti ini. Sekarang suntikan lelehan polyvinyl klorida ke dalam cetakan sol sepatu selama 5 sampai 10 detik. Bagian atas dan bawah sepatu pun langsung menyatu deh. Tunggu sampai dingin, baru deh sepatu bisa dikeluarkan dari cetakan. Dalam 1 jam mesin ini bisa menghasilkan 90 pasang sepatu loh. Ada produksi sepatu anak-anak tuh. Ukurannya lebih kecil, mulai dari ukuran 30 sampai 35. Sol sepatunya juga 2 warna, jadi perlu 2 kali penyuntikan PVC. Oke, kita lanjut lagi melihat pembuatan sepatu. Sekarang waktunya pembersihan sepatu dari sisa tahap injeksi. Lalu beri lem pada bagian dalam sepatu. Keringkan lem dengan cara melewati terowongan pemanas ini. Suhunya antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya masukkan bagian insole sepatu. Insole pun merekat dengan kuat. Cek kembali sepatunya. Oh iya, jangan lupa untuk masukkan silika gel ya. Fungsi silika gel ini untuk menyerap kelembapan. Jadi bebas jamur deh. Terakhir kemas sepatu ke dalam kardus. Setiap harinya, pabrik ini bisa memproduksi 35.000 sepatu loh. Penjualannya sudah ke seluruh Indonesia. Ada 540 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Mantap deh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan indikator keberhasilan produksi massal. Nah, pengertian indikator itu
ialah parameter yang dijadikan acuan untuk membuktikan keberhasilan produksi. Nah, jadi indikator keberhasilan produksi massal itu menurut Suryana ada modal, ada pendapatan, ada volume penjualan, ada output produksi, ada tenaga kerja. Nah, sedangkan menurut Dwi Rianti, satu peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. 7. Pendapatan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan indikator keberhasilan produksi massal menurut Dwi Rianti. Nah, yang pertama itu peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Jadi, untuk mencapai keberhasilan produksi massal, maka upayanya meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan dengan cara menambahkan modal. Nah, yang kedua, jumlah produksi. Nah, jumlah produksi berkaitan dengan jumlah modal. Jika modalnya bertambah, maka barang yang dihasilkan ikut bertambah atau meningkat. Nah, yang ketiga, jumlah pelanggan. Nah, ketika jumlah pelanggan meningkat, maka jumlah produksi pun harus meningkat. Nah, itu karena jumlah produksi sangat berkaitan dengan jumlah pelanggan. Yang keempat itu ada perluasan usaha. Nah, memperluas usaha karena jumlah pelanggan yang meningkat, seorang pengusaha tidak akan puas diri cukup situ. Nah, dan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan atau memperluas usahanya seperti membuka cabang dan penambahan karyawan. Nah, yang kelima itu perluasan daerah pemasaran. Yaitu hal yang dilakukan pengusaha untuk memperluas daerah pemasarannya. Misalnya sampai keluar kota melalui media-media elektronik ataupun cetak, melalui online shop, untuk mempermudah pelanggan dan mempermudah pemasarannya. Nah, yang keenam itu perbaikan sarana fisik. Nah, ketika yang 5 tadi di atas itu sudah meningkat dan sudah terlaksana, maka si pengusaha memperbaiki serta meningkatkan usahanya. Hal ini sangat penting agar pelanggan merasa puas dan tidak kalah saing dengan pengusaha lain. Nah, yang ketujuh itu pendapatan usaha. Nah, hasil yang diraih atau didapat dari usaha tersebut ketika produksi meningkat atau pemasaran meluas dan jumlah pelanggan meningkat, maka pendapatan usaha pun akan semakin besar. Kami akan menjelaskan alasan mengapa usaha dalam video tersebut termasuk ke dalam produksi massal yang berhasil jika dikaitkan dengan indikator keberhasilan menurut Dwi Rianti. Yang pertama yaitu peningkatan modal. Jadi contoh usaha dalam video tersebut itu berasal dari negara Ceko yang sudah datang ke Indonesia sejak tahun 1939. Jadi perusahaan tersebut sudah sukses dan terus meningkatkan modalnya karena tersebar outlet sebanyak 540 outlet di Indonesia. Jadi perusahaan tersebut mendapatkan peningkatan modal yang signifikan jika dilihat dari persebaran outletnya. Lalu yang kedua, terdapat jumlah produksi. Jumlah produksi pada usaha tersebut itu dinilai sangat besar, yaitu bisa sampai 35.000 sepatu per harinya. Jadi dilihat dari keinginan pelanggan itu termasuk besar dan akan bertambah lagi seiring tersebarnya outlet di Indonesia. Analisis yang ketiga yaitu jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan semakin meningkat yang awalnya hanya di wilayah Jakarta, sekarang meluas ke seluruh Indonesia. Analisis keempat yaitu perluasan wilayah. Pada tanggal 15 Oktober 1931, perusahaan sepatu Bata resmi berdiri di Hindia Belanda yang pada awalnya merupakan importir sepatu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Hindia Belanda, sekarang adalah Indonesia. Pabrik pertama sepatu Bata didirikan pada tahun 1940
di Kalibata, Jakarta Selatan. Dan sampai sekarang Bata telah memiliki sekitar 540 outlet yang tersebar di Indonesia. Analisis yang kelima yaitu perluasan daerah pemasaran. Sepatu Bata hadir di 50 negara dan memiliki fasilitas produksi di 26 negara, yaitu Bata Eropa, Bata Asia Pasifik Afrika, Bata Amerika Latin, dan Bata Amerika Utara. Analisis yang keenam yaitu perbaikan sarana fisik. Karena produktivitas sepatu menggunakan mesin-mesin, jadi mesin-mesin harus sering diservis atau diganti bila terjadi kerusakan. Yang ketujuh yaitu pendapatan usaha. Jika dilihat dari jumlah produksinya per harinya, yaitu sebesar 35.000 sepatu, pendapatan usaha sebesar sekitar 3 miliar per harinya. Itu akan bertambah seiring bertambahnya keinginan pelanggan yang tersebar di 540 outlet di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.